أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali mari kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama pula adalah nikmat bisa terus bersama ilmu Allah Ta'ala, terus belajar, mengkaji agama Islam dari hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang paling pokok untuk kita ketahui. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh tidak ada apapun yang bisa menyelamatkan kita selama hidup di dunia ini kecuali petunjuk dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW bersabda, kullukum dhallun illa man hadaituh. Kalian semua itu adalah makhluk yang sesat. Semuanya. Kullukum dhallun. Semua kalian itu hakikatnya sesat. Illa man hadaituh, kecuali yang aku berikan petunjuk. Kecuali yang Allah Ta'ala berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk dariku. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bapak kita juga Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah Ta'ala turunkan dari surga menuju dunia ini, kebingungan, tentu bingung. Dan Allah Ta'ala tahu Adam pasti akan bingung menghadapi kondisi di dunia ini, karena jauh tidak seperti kondisi di surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala, penuh dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Dunia penuh dengan kesulitan. Dunia penuh dengan cobaan-cobaan, musibah-musibah, hal-hal yang akan membuat kita susah. Maka yang membuat Nabi Adam alaihi salam tenang adalah ketika Allah Ta'ala firmankan kepada beliau alaihi salatu wassalam, qulna ihbitu minha jami'a. Kami katakan kepada Adam, turunlah kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika nanti datang kepada kalian petunjuk, ya, maka siapapun yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah orang-orang yang tidak akan kesulitan. Sesusah apapun di dunia ini, segala macam ragam perkara yang kita hadapi di dunia ini, semua akan terasa mudah. Semua akan terasa gampang dilalui. Semua akan terasa lapang di hadapan kita, karena petunjuk dari Allah Ta'ala itu lengkap. Tata cara kita menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini lengkap Allah Ta'ala berikan petunjuknya dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Maka kalau kita melihat orang yang paling nyaman hidupnya, orang yang paling lapang hidupnya adalah orang-orang yang dipenuhi dengan ilmu, orang-orang yang senantiasa memiliki ilmunya. Contoh misalnya, kalau kita dulu ingat-ingat ya,
masa-masa ujian sekolah. Ya, masa-masa ujian sekolah. Satu ruangan 30 orang muridnya misalnya. Ujian apa? Taruhlah pelajaran apa yang susah gitu, matematika katakan. Kalau antum guru ya sekarang, atau dulu pernah merasakan menjadi murid, pernah lah ya menjadi murid. 30 orang itu bisa beda-beda sikapnya di ruangan saat ujian. Akan beda posisinya kalau anak-anak yang sudah mempersiapkan matang-matang bahan-bahan yang akan diujikan pada hari itu. Beda dengan anak-anak yang kurang persiapannya atau bahkan tidak persiapan sama sekali. Yang sudah persiapan dengan persiapan yang matang akan pede kan ngadapin ruangan itu. Pede, nunggu soal pede, dapat soal, baca, menjawab dari awal sampai akhir, dia akan tenang menghadapinya. Mudah, sudah penuh dengan persiapan sebelumnya. Dapat soal seperti apapun, ya pusing-pusing sedikit, hanya akan mengingat sedikit-sedikit, jalan lagi. Beda dengan yang kurang persiapan. Yang kurang persiapan akan keringat dingin. Nomor 1 alhamdulillah gampang. Kena nomor 2, aduh mak ini pula yang belum dibaca gitu kan. Cemana tinguk kan, klunyut, pusing kepala, si nengokin pengawas, ngintip jawaban kawan. Kena nomor 3, aduh ini pula yang kulewatkan. Aduh, kena nomor 5, alhamdulillah agak gampang. Akan begitu terus dia. Karena kurang persiapannya. Jadi ada yang dia mudah untuk menghadapinya, ada yang sulit. Dan beda lagi anak-anak yang nggak persiapan sama sekali, masuk kelas modal nekat. Gimana sikapnya? Ya los-losan betul, ya kan? Los-losan betul. Betul-betul ya sudah. Ya, memang tenang, kayaknya tenang. Padahal dia alamat nggak lulusnya jauh lebih besar daripada lulusnya. Begitulah ikhwah kita menghadapi kehidupan di dunia. Ini kan semua ujian bagi kita. Mau kita dapat nikmat juga ujian, mau dapat musibah juga ujian. Hakikatnya ini semua ujian. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, karena dinaungi dengan wahyu Allah Ta'ala, dinaungi dengan ilmu Allah Ta'ala, beliau SAW orang yang paling tenang menghadapi kehidupan dunia. Kehidupan yang paling susah pun beliau pernah hadapi. Di rumah nggak punya makanan, tak ada apa-apa, enteng aja menghadapinya. Mendapat harta yang tiba-tiba melimpah ruah. Antum bayangin, satu kali penaklukan kerajaan itu berapa bagian Rasulullah SAW? Triliunan. Nggak kemudian megap-megap, nggak kemudian sombong, nggak kemudian heboh. Nggak, biasa aja. Lalu tiba-tiba uang yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, habis pun dalam sekejap karena dibagi-bagikan. Beliau juga nggak merasa kehilangan. Biasa-biasa aja, ya kan? Standar aja. Kena musibah susah, standar. Santai aja. Dapat nikmat yang begitu banyak pun biasa aja. Nggak ada yang kemudian bersikap yang berlebihan. Itu kalau kita melihat bagaimana seorang yang berilmu dan menghadapi ujian di dunia ini. Begitu juga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Sama, karena mengikuti ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang sulit bagi mereka. Dapat kesusahan hidup ya dihadapi, dapat nikmat yang banyak juga bisa menjalankannya dengan baik. Begitu juga para ulama, dan siapapun yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan punya sikap yang sama. Hanya orang-orang yang kurang persiapan, hanya orang-orang yang kurang ilmu, kemudian kena musibah sedikit, wah sudah meronta-ronta, ya kan? Kena kesulitan sedikit, wah sudah seperti orang yang paling sengsara di atas muka bumi. Dapat nikmat sedikit, wah sombongnya kayak orang yang sedunia ini semua numpang sama dia. Begitulah kalau orang yang kurang ilmu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ini tidak bisa lepas dari terus berusaha belajar, terus berusaha mencari ilmu. Ya tujuannya itu saat terasa ada musibah yang
menyulitkan kita saat mendapat nikmat yang terasa sulit bagi kita untuk menghadapinya, maka ilmu itu yang akan membimbing kita. Memang kayaknya pelajaran hari ini nggak nyambung sama yang antum hadapi. Memang kayak kemarin terakhir pembahasan kita tentang takdir, ya kan? Pembahasan kita kemarin tentang takdir, seolah-olah alhamdulillah Ustaz, masalah takdir itu yakin ana dari Allah Ta'ala. Antum kan belum kena cobaannya. Satu saat antum kena cobaannya dalam hal takdir itu baru antum teringat, ini takdir atau bukan sih sebenarnya. Gitu. Mempertanyakan sendiri kan. Kalau iman itu menipis, mempertanyakan sendiri. Ya Allah, kok aku susah kali lah, baru kemarin kena musibah ini kena lagi, ini kena. Ini maksudnya apa? Ayo. Kemana ilmu takdirnya kemarin? Kemana? Ini kan? Ya seolah-olah mungkin pelajaran hari ini nggak nyambung sama yang antum hadapi sekarang. Tapi ketahuilah, satu saat antum akan menghadapi hal-hal dan membutuhkan ilmu itu. Nah disitulah nikmatnya kita belajar. Ana udah pernah belajar tentang ini, ya, udah pernah belajar tentang ini. Beginilah cara menghadapinya, tinggal mengamalkannya. Ya walaupun kadang sedikit-sedikit lupa biasa, tapi kalau diingatkan lagi dia akan langsung kembali lagi kepada ilmunya. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nikmatnya kalau kita senantiasa bersama ilmu. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Jangan bosan-bosan untuk kajian, untuk membaca, untuk berusaha memahami, menelaah Al-Quran, menelaah hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu jangan pernah bosan, ya. Khususnya memang yang kita butuhkan secara langsung karena kehidupan kita sehari-hari. Tapi walaupun kita belum butuh hari ini, kita akan butuhkan itu di esok hari. Dan tidak ada kata sia-sia bagi orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung bahasan kita dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah ini di poin yang ke-46, ya. Ya? 44. Enggak, kemarin itu udah triple itu. Hah? 40 sampai 43. Iya, cuma dari 43 sampai 45 itu semua satu judul, satu pembahasan. Jadi kita ringkas kemarin itu kan, kemarin anak gitu. Jadi semua itu berkaitan semua tentang takdir, ya kan? Yang poin 43 kemarin kan juhudul qadar, ya kan? Juhuduhum liqadarillah. Mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu di poin ke-44-nya al-i'tidhar an kufrihim bi annallaha qaddarahu alaihim. Beruzur atas kekufuran mereka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu poin yang ke-45 adalah mu'aradatu syar'illahi atau da'wahumut tanaqud baina syar'illahi wa qadarih. Pengakuan mereka adanya pertentangan antara syariat Allah Ta'ala dengan takdir Allah Ta'ala. Nah, jadi 3 poin ini kemarin Ana jadikan satu penjelasannya. Nggak sadar ya? Nggak sadar atau nggak Ana sampaikan kemarin tuh? Nggak sadar. Jadi itu 3 poin memang, cuma karena memang pembahasannya tentang takdir, Ana tuntaskan semua kemarin di satu penjelasan. Mau diulang lagi? Nggak siap-siap nanti kita. Ambil aja videonya yang apa? 3 pekan lalu ya. Nah ini juga sama ya. Cuma ini berkaitan tentang nikmat. Apa ya? Kita lompat masuk ke poin ke-46. Halaman 159. Nisbatuhumul hawaditha ila dahri wa masabbatuhum lahu. Nisbatuhum, penisbahan mereka al-hawaditha, terhadap kejadian-kejadian, ilad dahri, kepada masa atau kepada waktu.
Wa masabbatuhum, dan celaan mereka lahu terhadap masa. Al-mas'alatu sadisatu wal arba'una, masalah yang ke-46. Masabbatud dahri, mencela masa. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Al-Jathiyah ayat 24. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang dimaksud masa di sini tahu lah ya, pergantian siang malam, bergulirnya waktu, pagi, siang, sore, malam, balik lagi pagi lagi siang. Ini adalah perputaran waktu. Ini yang kita maksudkan di sini ad-dahr, masa. Ya. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang jahiliyah dahulu suka menisbatkan keburukan-keburukan kepada masa. Jadi kelompok ini kalau ada sampai sekarang, ini kelompok ini disebut dengan ad-dahriyah. Kelompok ad-dahriyah, yaitu kelompok yang senantiasa menisbatkan keburukan-keburukan itu kepada masa. Maka mereka jika tertimpa sesuatu yang buruk, mereka menyalahkan waktu. Ya, menyalahkan waktu. Misalnya apa ya? Kan ada juga tuh sekarang begitu. Malam Jumat, apa kesannya? Serem ya kan? Malam entah kenapa kok malam Jumat serem jadinya. Nah pun heran jadinya. Apa hubungannya malam Jumat dengan serem? Itu jangan-jangan itu apa ya? Konspirasi dari orang-orang sana itu kan, orang-orang kafir kan. Jumat itu waktunya kita hari raya mingguan kita kan Jumat. Kenapa malam hari raya kita dikontaminasikan dengan serem? Kan kurang ajar tuh kan. Awak mau hari raya tuh, mau bersenang-senang, ini malam Jumat. Ya, konotasinya itu bukan kepada hura-hura ya kan, bukan hura-hura, bukan bakar-bakar segala macam, enggak. Tapi malam itu malam yang kita lebih syahdu ibadah di malam itu, kita lebih menghormati malam itu, dan esok hari kita berhadapan dengan hari Jumatnya, dan kita ada ibadah mingguan kita yang kita bersama ramai-ramai di sana. Begitu. Lalu kenapa ini jadi konotasinya serem itu? Nggak tahu ya. Dari kecil tuh kan. Dari kecil lah. Anak-anak 80 90-an tahu lah itu ya. Malam Jumat itu jangan keluar rumah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Ada kan begitu kan? Wah, malam Jumat. Ada juga yang menisbatkan dengan apa? Tanggal 13, gitu kan? Ada yang macam-macam lah. Ada yang mengkaitkan dengan bulan, ya kan? Kalau bulan ini jangan. Nah, kemarin Anda dari Sumatera Barat kan? Kalau orang Sumatera Barat hari Selasa. Nah, cobalah. Kita orang Medan nggak tahu kan? Kalau kata mereka Selasa itu pantang. Mau melakukan apapun jangan hari Selasa. Mau safar jangan hari Selasa. Makanya kemarin Anda berangkat safar itu Selasa pagi. Itu diwanti-wanti itu. Jangan Selasa, besok aja berangkatnya. Kenapa? Hati-hati katanya. Anda baru tahu itu. Oh, di Sumatera Barat Selasa yang apa ya? Yang serem kata mereka. Kita nggak tahu ya, orang Medan Selasa. Ya Selasa biasa aja gitu kan. Di Medan nggak ada pantang-pantangan. Lantak semua gitu. Kalau di sana ada hari Selasa. Beda. Ada mungkin yang sifatnya bulannya. Ada bulan, kalau orang Jawa dulu ada bulan apa? Suro ya, Suro. Bulan apa itu Suro? Muharram ya? Bukan Safar. Bukan Safar ya. Bulan Muharram. Kalau orang-orang jahiliyah dulu Safarnya. Nah, jadi Safar itu adalah bulan yang panas. Ya. Kalau Jawa Suro ya, yaitu bulan Muharram. Beda-beda. Beda-beda ini. Makanya
Itu menunjukkan apa? Beda-beda ini menunjukkan apa? Mereka nggak ada kesepakatan di sana. Sial di sini, beruntung di sana. Sial di sini, beruntung di sana gitu kan. Ini siapa yang buat aturan kayak begitu tuh? Siapa yang buat aturan kayak begitu? Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang wajib ya, yang wajib bagi seorang mukmin, orang-orang yang beriman adalah meyakini bergulirnya waktu, adanya siang, malam, pagi, siang, sore, malam, ini semua adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak kita juga. Datang siang, datang malam, ini Allah taala yang menghendakinya. Allah taala yang ciptakan. Begitu. Matahari perputarannya, bulan juga perputarannya seperti itu. Itu semua Allah taala yang tentukan untuk kita. Maka semua itu ciptaan Allah taala. Semua itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantas kita mencelanya. Tidak pantas. Seorang kemudian mencela waktu malam misalnya, mencela waktu pagi, mencela satu hari dalam sepekan, mencela satu bulan dalam satu tahun. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kita kan, ya, yang punya istri nih, yang punya istri misalnya, istri masak gitu kan, masakan. Selesai, antum cicip. Nah, coba siapa yang berani mencela masakan itu? Ya kan? Siapa yang mencela? Apalagi di depan yang masak, ya kan? Nggak berani kan? Bukan masalah makanannya bakal nyumprat-nyumprat, enggak. Makanan itu mau dicaci maki pun enggak masalah sama dia. Yang ngamuk siapa? Yang masak, ya kan? Asin pun dibilang enak, ya kan? Kurang garam pun dibilang mantap, ya kan? Karena yang masak. Nah, kalau kita hina masakannya, yang tersinggung istri gitu kan? Iya kan? Istri yang tersinggung, gawat. Apalagi mama gitu kan? Woi, mama yang masak. Mau kepedesan, mau ke asin, anak lantak lah situ kan? Karena apa? Yang akan tersinggung yang buatnya yang akan tersinggung. Dan masa ini adalah ciptaan Allah taala. Ketika seseorang mencela masa, ketika seseorang mencela waktu, maka pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Lalu orang mengatakan, kan saya cuma cela hari ini saja. Saya kan merasa sial dengan ini saja. Saya kan, loh, benar. Tapi yang menciptakan ini siapa? Allah Ta'ala. Jangan coba-coba kemudian mencela ciptaan Allah Ta'ala, itu sama saja seperti merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh. Ya, karena itu memang sikap-sikap seperti itu adalah sikap orang-orang kafir. Itu sikap-sikap orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka orang-orang kafir mengatakan kehidupan kita ini ya sudah, ada yang hidup, ada yang mati. Dan yang membinasakan kita ini adalah masa. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap penciptaan Allah Ta'ala, kufur terhadap hari kebangkitan, kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka katakan hidup ini ya sudah begini saja. Hidup, makan minum, tidur segala macam, mati habis itu. Udah, mereka beranggapan hidup kita ya sudah begini saja. Tak beda dengan ayam, tak beda dengan kambing, tak beda dengan lembu, sama. Cuma yang ini bentuknya manusia, yang ini bentuknya lembu. Itu saja. Ya. Dan kita nggak seperti itu ya ikhwah. Kita nggak seperti itu kan? Nggak begitu. Ya. Mereka orang-orang kafir beranggapan bahwasanya hidup ini ya begitu saja. Keluar dari rahim ibu, habis itu masuk ke dalam kuburan. Dah, begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka. Nah, kita enggak, ya. Allah Ta'ala ciptakan kita punya tujuan yang mulia. Ya, bersyukurlah Anda dilahirkan menjadi anak Adam. Itu harus disyukuri. Karena anak keturunan Adam
adalah mendapatkan kesempatan untuk kembali ke kampung surganya. Punya kesempatan untuk kembali ke surga. Begitu juga jin, ya kan? Karena mereka juga mukallaf, walaupun tidak secara langsung menjadi anaknya Adam. Tapi mereka adalah makhluk yang mukallaf, yang Allah Subhanahu wa taala juga akan hisab mereka sesuai dengan amalannya. Nah, kita harusnya bersyukur dilahirkan menjadi manusia. Sanggup nggak Allah Ta'ala melahirkan kita jadi kambing? Bisa. Bisa nggak Allah Ta'ala jadikan kita nyamuk, jadi lalat yang diteplai manusia? Bisa. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala lahir ke dunia ini menjadi manusia. Bersyukur kan? Bersyukur. Coba lahir jadi ayam dulu. Udah. Memang enak sebentar jadi ayam. Dikasih makan, dikasih rumah, segala macam. Tapi digorok ujung-ujungnya. Ya kan? Jadi hewan. Beruntunglah menjadi manusia. Maka kita punya tujuan hidup yang jauh lebih mulia daripada hewan. Kalau hewan diciptakan Allah Ta'ala hanya untuk fasilitas bagi manusia, ya, untuk kehidupan manusia. Adapun manusia itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan untuk beribadah, tujuan yang mulia. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan demikian ketika ia nanti kembali kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian lanjutan ayat tadi, wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidaklah membinasakan kita kecuali masa. Mereka anggap yang mematikan orang itu bukan Allah Ta'ala, bukan malakul maut yang mendatanginya, bukan karena ajal yang sudah waktunya, bukan. Tapi ini semua hanya karena perguliran masa. Nah ini, jadi mereka menganggap masa itu buruk, masa itu yang mematikan kita. Karena adanya siang malam sehingga gara-gara ini kita menua, lalu setelah itu kita mati. Karena ada siang malam ini membuat kita menjadi sakit. Karena ada siang malam ini membuat kita menjadi tua dan lain segala macam. Jadi menganggap masa itu buruk. Ya. Berjalannya masa itu mengakibatkan keburukan kepada dirinya. Ini dia. Jadi keburukan-keburukan itu mereka sematkan kepada waktu, kepada masa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tasubbud dahar, janganlah sekali-kali kalian itu mencela masa. Jangan sekali-kali mencela masa. Wah, tahap apapun dah malam, tanggung kerjaan, malam pula dia. Tahap datang siang, tahap datang pagi. Mencela masa, nggak boleh. Aduh hari ini sial kali aduh tanggal segini nggak mantas kali segala macam. Nggak boleh, tidak boleh ikhwah. La tasubud dahr, kata Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kalian mencela masa. Fa innallaha huwad dahr, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan masa itu. Allah Ta'ala yang menciptakan adanya pagi, adanya siang, adanya malam, sore. Ini semua Allah Ta'ala yang gulirkan. Jangan coba-coba untuk mencelanya. Begitu juga dalam sebuah hadis qudsi disahihkan oleh Imam Bukhari, Allah Ta'ala mengatakan, yu'dhini ibnu Adam, sudah mencelaku, sudah berlaku buruk anak Adam terhadap diriku. Allah Ta'ala yang mengatakan ini. Yu'dhini ibnu Adam, sudah berlaku buruk anak Adam terhadap diriku. Apa yang mereka lakukan? Yasubbud dahr, mereka mencela masa, mereka mencela waktu. Wa anad dahr, sementara akulah ad-dahr itu sendiri. Akulah yang menciptakan masa itu. Biyadiyal amr, di tangankulah semua perkara itu berlaku. Allah Ta'ala yang mengatur semua perkara yang terjadi di atas muka bumi ini. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang memutar-mutar malam dan siang. Kalau Allah Ta'ala berkehendak siang terus pun bisa.
Kalau Allah Ta'ala berkehendak, malam terus pun bisa. Kan ada tempat itu ya, tempat yang siangnya jauh lebih panjang daripada malamnya. Ada tempat yang malamnya lebih panjang daripada siangnya. Atau bahkan untuk mendapat malam itu cuma sekejap, siangnya cuma sekejap. Allah Ta'ala maha mampu untuk melakukan hal itu kepada diri kita. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jamin. Jadi jangan pernah menyematkan keburukan-keburukan yang terjadi pada diri kita lalu menyalahkan kepada waktu, kepada masa, kepada hari, kepada tanggal, kepada bulan. Boleh. Haram hukumnya. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan itu. Nah seharusnya gimana? Kalau kita ditimpa keburukan, ditimpa musibah, harusnya gimana? Harusnya gimana orang beriman? Pertama, apa? Istirja, ya kan? Istirja dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, istirja dulu karena musibah menimpa. Ya kan? Karena kita ini milik Allah Ta'ala dan kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Jadi bukan hanya karena meninggal saja. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ayatnya begitu. Jika mereka ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan karena meninggal saja istirja itu. Musibah apapun. Ya kan? Kepentok pintu jedok, aduh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang paling selamat ucapannya. Itulah ucapan orang yang beriman. Jangan, kalau orang Jawa bilang jangan miso-miso itu kan. Tahu miso-miso? Orang Jawa bilang miso-miso. Maksudnya itu apa? Apa miso-miso ya Mbak menerjemahkannya? Miso-miso itu mengucapkan kata-kata kasar gitu kan. Nyalah-nyalahin pintu gitu kan. Jeruk, kau. Udah. Memang udah pintu itu memang mau nyasar ke jidat. Udah nggak usah salah-salahin orang. Memang bakal mau nyasar ke jidat gitu kan. Ya udah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu setelah istirja apa? Setelah istirja muhasabah. Muhasabah itu pasti gara-gara dosa. Pasti gara-gara dosa. Pasti. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian dari musibah, kecil maupun besar, sebabnya apa? Fabima kasabat aydikum, disebabkan kelakuan tangan kalian. Maksudnya apa? Disebabkan dosa. Itu dah jelas itu. Gara-gara dosa. Maka cepat-cepat muhasabah. Dosanya di mana ini? Ini gara-gara apa ini? Kok bisa kejadian kayak begini? Jangan nyalah-nyalahin orang lah. Ya, jangan kebiasaan kalau kena musibah, kena hal-hal yang buruk, lalu cari kesalahannya di orang lain. Jangan buru-buru. Ya, toib, mungkin itu kesalahan orang gitu kan. Tapi ini pasti ada sebabnya. Sebabnya dari diri sendiri nih. Apa di sini salahnya nih? Gara-gara apa sehingga salah? Iya. Benar, kemarin juga di safar itu, kemarin waktu ke Sumatera Barat itu terasa juga. Entah kenapa, padahal udah deket itu sampai ke, udah masuk ke Sumatera Barat nah gitu kan. Karena kenapa kendaraan yang anak bawa itu koplak itu, nggak tahu kenapa. Alarmnya nyala sendiri tuh kan, lampu itunya sepanjang jalan nyala terus, cetak. Itu kan kalau di perjalanan orang kan bingung gitu kan. Ini kenapa nyalain lampu apa nama itu? Hazardnya kan. Hidup terus. Tapi itu nanti mati lagi, nanti hidup lagi, mati lagi. Kan nggak nyaman tuh. Pintu geledek. Ini kenapa pintu kok tiba geledek ini? Padahal perjalanan masih di gunung gitu kan. Waduh, pintu geledek bunyi gitu kan. Kok nggak enak? Anak di sebelah yang biasanya nyaman di perjalanan nggak pernah muntah. Ini muntah, nangis, ngamuk, minta cari masjid gitu kan. Tengah hutan suruh carikan, cari masjid, mau kamar mandi katanya. Kemana? Begitu dapat masjid, udah sana, nggak jadi, hilang sakit perutnya. Aduh, balik lagi. Di situ ya, coba mikir kan, apa dosa tadi di jalan ini? Kok kayak gini jadi perjalanan itu kan? Anak yang biasanya udah malam itu, tengah malam, biasa tidur kan penumpang. Ini nangis, muntah-muntah.
pintu bunyi gitu kan, lampu nyala-nyala, aduh ini salah di mana gitu kan. Kalau nyetir nggak nyaman kan nggak enak gitu kan, penumpang ribut, mobil nggak genah-genah gitu kan. Kan hati risau, perjalanan di gunung gelap, hujan lagi gitu, tambah hujan lagi. Apa ini dosanya? Makanya alhamdulillah dapat masjid, sholat isya, udah sholat isya, temenung gitu beberapa menit tuh. Ini dosa di mana itu? Dirunut lagi tuh. Tadi berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini. Apalah dosa waktu itu? Dapat, masya Allah bener, dapat. Oh iya, dosa tadi nih. Gak usah bilang lah ya, malu. Gak usah bilang ya. Tapi dapat dosanya, iya. Itu tadi dosanya. Iya bener, dapat sama, ya adalah gitu dosanya. Dosa ini. Cobalah bertobat di situ, istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala itu, ya Allah ini dosa apa ini. Udah dapat dosanya, istighfar, masya Allah. Selesai sholat, istirahat sebentar tuh kan, yuk lanjut lagi kita, karena udah dekat kan, udah mau masuk Bukit Tinggi, paling sekitar 2 jam lagi itu nyampe ke lokasi. Udah masuk lagi mobil, pintu yang tadinya ceklek-ceklek disorong sedikit aja tuh lanan, srek gitu aja. Udah lampu hazardnya nggak nyala lagi. Anak tadi langsung tidur pules, bah. Mobil pun udah enak lagi dibawa. Betulnya tadi itu dosa. Bener ya ikhwana, udah bolak balik lah. Kalau antum nggak percaya nanti antum pikir sendiri. Kalau antum kena musibah, coba dirunut loh. Ini dosanya di mana ini? Dosanya di mana? Cepet kalau sama anak Adam, cepet-cepet minta maaf, ya kan? Kalau dosanya kepada Allah Ta'ala, cepet-cepet istighfar. Taubat lah, intinya taubat. Insya Allah musibah antum itu langsung dikasih solusi. Kelar itu. Gak ada susahnya. Itu pintu koplak tadi itu, bautnya udah mau lepas itu rupanya. Pagi baru sadar, ikonnya kok pintunya koplak ini kenapa nih? Dibuka pun payah. Rupanya bautnya udah mau lepas. Coba bautnya copot. Apa nggak buka jemblang pintunya? Nanti begitulah ikhwah, ya. Semua kesulitan apapun, musibah yang kita hadapi itu pasti gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Makanya sering-seringlah muhasabah. Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, yakin ada yaumul hisab. Ketika ditimpa musibah, jangan buru-buru cari kesalahan orang. Mungkin bisa jadi kesalahan orang, iya, bisa jadi ya, itu sebabnya mungkin. Tapi sebab yang utamanya adalah diri kita. Coba dikoreksi. Kalau kita ini benar-benar beriman, kalau kita ini benar-benar bersih, tak ada dosa, insya Allah lurus-lurus aja tuh, lurus aja. Rasulullah SAW lihat, lurus-lurus aja hidupnya kan. Sakit, nah antum berapa kali dapat riwayat Rasulullah SAW sakit? Berapa riwayat Rasulullah SAW sakit? Sedikit sekali. Itu pun cuma demam-demam gitu aja. Uban, coba kata para sahabat, berapa uban Rasulullah SAW ketika meninggal? Sedikit, bisa dihitung uban Rasulullah SAW. Padahal usianya 60-an ya. Kita sekarang baru 30-an uban dah payah ngitungnya. Baru 30-an udah payah ngitung uban. Berat kali hidup tuh kayaknya udah, ya kan? Rasulullah SAW 60 tahun ubannya masih bisa dihitung, ya kan? Fisiknya, masya Allah, jangan tanya, sehat. Apalagi kesusahan hidup, nggak ada. Susah itu kan bukan ditengok orang, susah itu yang ngerasakannya. Antum mungkin jalan tengok orang naik sepeda dari Deli Tua ke Kota Medan itu kan, antum merasa susah, dia happy. Tiap hari Sabtu, hari Ahad tuh naik sepeda dari Deli Tua ke kota itu, nggak susah, dia happy kan. Yang susah kan yang nengok, kasihan kali lah dari Deli Tua sampai Medan naik sepeda gitu kan. Dia yang jalan nih happy aja. memang olahraga gitu kan. Tapi kan kadang kita aja melihat orang, masya Allah kasihan kali, udah rumahnya reot di pinggir sungai, kalau air naik banjir segala macam, kita aja yang nengoknya susah, dia yang jalaninya happy. Mau bilang apa? Antum mau bilang apa? Pak nggak susah pak? Enggak. Bapak hidup kayak ini nggak susah? Enggak. Loh kok ente yang sewot gitu kan, nyuruh anak susah. Ya. Sebaliknya kita mungkin melihat orang nyaman gitu kan, punya rumah, punya kendaraan, uangnya, wah. Kita melihatnya nyaman, mewah, tapi dia yang ngerasain. Ya kau yang nengok dek, enak, aku kayak begini kan. Aku yang ngerasainnya, ada
Ini mobil mewah nyicil deh itu kan. Ini rumah, aduh udah mau kena sita gitu kan. Nggak bayar-bayar cicilannya ya kan. Rekeningku itu kayaknya banyak. Itu utang semua gitu kan. Jangan sangka gitu kan. Gitu. Yang nyaman itu kan orang yang ngerasainnya. Bukan orang ngelihatnya, tapi bagaimana yang merasakannya secara langsung. Maka kata Rasulullah SAW, al-ghina nafs. Hakikat kekayaan itu adalah kaya hatinya, kaya jiwanya itu kaya. Maksudnya kaya itu nggak butuh dia nggak butuh. Dia pakai pakaian biasa udah cukup, udah seneng dia. Dia pakai kendaraan yang sederhana sekali, dia udah seneng. Walaupun orang ngelihatnya kesian gitu kan, tapi dia sudah bahagia dengan yang ia dapati sekarang. Masya Allah, ikhwah. Begitulah orang-orang yang beriman. Jadi nikmat hidupnya itu kan. Kalau dosa itu bersih, ya. Kalau dosa itu bersih, kalau cermin itu senantiasa dibersihkan, dari sudut manapun kita melihat bening. Dari sudut manapun melihatnya bening, enak. Tapi kalau udah kaca itu buram, banyak debu atau sudah bekarat sekalipun, nengoknya tuh mau dihiasin seperti apapun tetap aja jelek. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bagi seorang muslim dapat musibah jangan salah-salah, apalagi menyalahkan waktu, menyalahkan masa, enggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Kalau kita ditimpa musibah, segera kembalikan kepada Allah Ta'ala, mohon ampun atas dosa-dosa yang ada pada diri kita. Semoga musibah itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Insya Allah dengan demikian ya seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan cara hidupnya orang yang beriman itu. Idza asabathu dharra sabar wa huwa khairun lahu. Jika ia ditimpa keburukan, dia sabar, dan kesabaran itu membuahkan kebaikan baginya, jadi pahala bagi dirinya. Wa idza asabathu sarra syakar wa huwa khairun lahu. Dan jika dia ditimpa kebaikan, ya mendapatkan satu kebaikan, dia pun bersyukur, itu pun menjadi kebaikan bagi dirinya. Menakjubkan orang yang beriman itu. Enak ya kan? Enggak ada sulitnya. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga kita tuh seperti itu ya. Jangan lagi kayak orang jahiliyah dahulu. Ya, jangan lagi kayak orang jahiliyah dahulu. Kalau sudah kena musibah, ditimpa kesulitan, buru-buru nyalah-nyalahin, merasa sial ini itu. Enggak seperti itu yang berlaku ya. Sungguh itu adalah ketetapan Allah Ta'ala, dan keburukan itu disebabkan dosa yang pernah kita lakukan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke poin 47. Kufruhum bini'amillah. Pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, kufruhum bini'amillahi, pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Al-mas'alatus sabi'atu wal arba'una, masalah yang ke-47. Idhafatu ni'amillahi ila ghairihi, menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya. Menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna, mereka mengetahui ni'matallahi, nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mengingkarinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Ta'ala ini termasuk syirik dan kekufuran kepada Allah Ta'ala ya. Karena hakikatnya tidak ada nikmat kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Kalau dapat nikmat lalu mengingkarinya.
Ayat ini punya dua tafsiran ya. Ayat ini yang Allah Ta'ala firmankan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat tersebut. Ini ada dua tafsirannya. Yang pertama adalah maksud dari ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat Allah adalah nikmat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah Ta'ala. Tahu itu. Mereka nggak bisa sangkal sedikit pun. Kenapa? Karena tanda-tandanya sudah ada dari kecil. Muhammad ini orang yang jujur, nggak pernah dusta. Muhammad ini orang baik. Muhammad ini semua kebaikan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata karena beliau menjadi seorang Rasul, ya, mereka sebenarnya nggak bisa sangkal. Mereka paham itu. Bahkan dedengkotnya saja seperti Abu Jahal sekalipun, ya kan? Abul Hakam ini, atau Rasulullah SAW sebut dengan Abu Jahal, diganti itu Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Itu sendiri pun mengatakan bahwasanya tidak ada alasan bagiku untuk mengikuti Muhammad atau mengakui Muhammad sebagai seorang Rasul kecuali karena persaingan kaum kami, persaingan suku kami. Kami itu dari dulu, jadi Abul Hakam ini adalah dari Bani Makhzum, ya kan? Sementara Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Nah, ini dari dulu memang saingan. Saingan dari sisi apa? Mereka menyambut jamaah haji, kami pun nyambut. Mereka memberi makan kepada jamaah haji, kami pun kasih makan. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Bani Hashim, Bani Makhzum ini pun punya tandingannya gitu. Nah, giliran mereka Bani Hashim punya seorang nabi, kami tidak punya. Nah, mau bilang apa? Nggak bisa dipesen ya. Kalau kayak tadi cuma segala memberi makan jamaah haji, ya kan, memuliakan Ka'bah gitu kan, bisa diusahakan semua, ya kan, bisa usahakan, bisa patungan segala macam. Lah kalau nabi cemana? Nggak bisa dikarang-karang. Sementara di sisi mereka ada nabi, kami tidak ada. Kalau saya beriman kepadanya secara otomatis, maka suku kami mengakui keutamaan sukunya Bani Hashim. Itu dia nggak mau. Jadi bukan karena Abu Jahal itu bodoh, bukan karena Abu Jahal itu nggak tahu. Enggak, dia tahu hakikatnya. Tapi gara-gara persaingan suku tadi nggak mau dia. Kan geblek gitu ya, geblek lah. Cuma gara-gara urusan kaum, gara urusan nama baik keluarga, rela menyingkirkan iman itu, ya kan tepuk jidatnya nanti di sana kan. Alah ya Allah, cuma gara-gara ngurusin bela keluarga, awak dicemplungkan ke dalam neraka. Ya. Apalagi cuma alah ya Allah, cuma gara-gara urusan pengen punya kendaraan bagus, awak jomplang ke neraka. Aduh ya Allah, hanya gara-gara pengen rumah yang bagus, awak jomplang ke neraka. Gara-gara ingin kejar seorang wanita, jomplang ke neraka. Gara-gara ini urusan sepele-sepele, campak ke neraka. Kan tepuk jidatnya di sana kan. Nyeselnya itu kan luar biasa itu. Abu Jahal tuh mungkin kalau kita bisa jumpa lah ya kan. Nyesel kok Jahal? Ya nyesel kan gitu. Nyesel lah, cuma belain apa sehingga meninggalkan agama Allah Ta'ala? Urusan apa sehingga sampai mempertaruhkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan begitu. Begitu ya. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy waktu itu bukan mereka nggak mengetahui, bukan tidak mengakui keimanan kerasulan Muhammad SAW, tidak. Tapi ya cuma gara-gara itu saja, malas, nggak mau ikut-ikutan. Ya, kepala sukuku nggak beriman, ya nggak beriman. Itu saja. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 33, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak
walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui wahai Muhammad perkataan mereka yang membuatmu sedih. Artinya caci maki mereka segala macam itu membuatmu sedih. Kata Allah Ta'ala, fa innahum la yukadzibunak. Sebenarnya mereka itu tidak mendustakanmu, tidak. Mereka tak punya dalil apapun, mereka nggak punya alasan apapun mengatakan engkau itu dusta, itu nggak ada. Sebabnya hanya apa? Walakinnadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Orang-orang zalim ini hanya menolak ayat-ayat Allah Ta'ala, nggak mau terima dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Adapun kenabian Rasulullah SAW itu mereka nggak bisa sangkal, nggak bisa. Nah ini ya, ini adalah tafsiran pertama dari ayat tadi. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka itu mengetahui nikmat Allah Ta'ala, yaitu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yungkirunaha, lalu mereka mengingkarinya. Ya, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran yang kedua adalah pendapat yang kedua tentang ya'rifuna ni'matallah. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini adalah mereka menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Ta'ala. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Qarun, ya kan? Qarun, si kaya raya, ya, orang yang jangankan hartanya, kunci gudangnya saja jumlahnya yang begitu banyak sampai harus dibopong oleh puluhan ekor unta. Baru kuncinya tok, nah itu belum isinya lagi. Kita kunci masuk dompet pun masih ringan kali terasa. Dia kuncinya saja harus diangkat oleh banyak unta. Itu berapa banyak itu hartanya itu. Nah, di surat Al-Qasas ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, ini mengabadikan perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh aku mendapatkan harta sebanyak ini karena ilmuku yang hebat. Nah itu dia, ketika meraih kejayaan, meraih keberhasilan, lalu menyatakan dirinya yang hebat. Enggak benar kan? Enggak benar. Join sama orang yang hebat itu, wah ini kalau enggak gara-gara kau enggak berhasil usaha kita ini. Gawat ini orang kan? Gawat. Menyandarkan nikmat Allah Ta'ala kepada selain Allah Ta'ala. Ini kalau enggak gara-gara alat ini, bah, udah habis kita. Menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah Ta'ala. Hati-hati ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an dalam perkataan-perkataan yang seperti itu. Ini kalau enggak gara-gara Pak Dokter, wah, nah enggak sembuh-sembuh nih Pak, gawat. Kalau enggak gara-gara obat ini, wah pasti anak sudah mati, gawat, ya kan? Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Hakikatnya itu adalah semua nikmat Allah Ta'ala. Maka pujilah Allah Ta'ala lebih dahulu. Alhamdulillah nikmat Allah Ta'ala melalui Anda. Alhamdulillah atas nikmat Allah Ta'ala melalui usaha kita, ya kan? Harus ada di nomor satukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nikmat-nikmat yang sampai kepada kita. Jadi jangan pernah sama sekali menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hakikatnya dari Allah Ta'ala. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, banyak orang sama usahanya, sama kerjaannya, sama ini dan itu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dokter yang sama, obat yang sama, yang ini sembuh, yang ini tidak. Nah, jadi usaha itu tidak memastikan hasil. Tidak memastikan hasil. Usaha itu hanya upaya. Berikutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu tafsiran dari yang kedua dari ayat tadi. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah Ta'ala padahal dia tahu itu nikmat dari Allah Ta'ala. Keberhasilan, kesehatan, upaya yang berhasil, semua itu dari Allah Ta'ala, tapi mereka mengingkarinya dengan mengatakan itu dari selain Allah Ta'ala. Apakah dari dirinya sendiri atau dari yang lainnya. Nah ini hati-hati ya dalam hal seperti itu. Karena hakikatnya nikmat itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauhi kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu ya. Kemudian mereka
menyandarkan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu kepada selain Allah Ta'ala. Maka kita biasakan untuk merenungi diri tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sudah ada pada diri kita. Syukur atas nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahi nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat itu, ingat, azabku sangat pedih. Ya, Qarun Allah Ta'ala tenggelamkan. Fir'aun Allah Ta'ala tenggelamkan. Siapa yang hebat-hebat tuh? Kaum Ad, kaum Samud, Allah Ta'ala matikan. Dengan kondisi fisiknya yang begitu kuat pun Allah Ta'ala dengan mudahnya untuk membinasakan mereka. Jadi nggak ada hebat-hebatnya kita. Nikmat-nikmat yang sampai kepada kita itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bersyukur, mungkin diberikan lebih daripada orang lain. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Ya, karena hakikatnya pemberian Allah Ta'ala itu kebaikan untuk diri kita. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kosong ya? Baik. Bagaimana Ustaz yang tentang ayat kalian mampunya sesat tadi? Itu hadis. Ya ibadi kulluk. Itu hadisnya panjang, itu hanya penggal itu. Ya ibadi, ada di hadis arba'in. Enggak ingat hadis keberapa itu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Panjang tuh hadisnya. Ada di hadis arba'in, tapi Anda lupa itu hadis keberapa. Tapi hadis makhluk mukallaf itu adalah makhluk yang terkena perintah ataupun larangan. Jadi makhluk yang mukallaf di atas muka bumi ini adalah jin dan manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah taklif, inilah beban perintah dan larangan itu jatuhnya kepada manusia dan jin. Maka kedua makhluk ini, manusia ataupun jin, disebut dengan makhluk mukallaf. Kallafa yukallif itu kan diambil dari asal kata kallafa yukallifu, adalah maknanya terbebani, ya, terkena beban. Ya, jadi itu terkena perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk mukallaf ini adalah jin dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Janganlah sekali-sekali kalian mencela masa. Hadis dari Bukhari. Yap, betul. La tasubbud dahar. Dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Bukhari pun memberikan bab dari hadis ini dengan bab la tasubbud dahar. Jangan kalian mencela masa. Hadisnya itu. La tasubbud dahar fa innama anad dah fa innallaha huwad dahar. Ada lagi? Baik. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.